Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasa, sebelum kita mengawali aktivitas kita untuk satu hari ini, mari Bapak Ibu kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga atas berkat dan kasih karunia yang Kau berikan sampai pada hari ini kepada kami, sehingga kami boleh bangun dari tidur kami dalam keadaan sehat dan boleh menghirup udara yang daripada-Mu. Bapa di surga, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami untuk satu hari ini. Untuk itu Bapa, kami datang ke hadapan-Mu. Kami awali aktivitas kami untuk bersekutu, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu yang akan kami dengar dapat menjadi bekal kami dan pedoman di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berfirmanlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, sebab kami telah siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini Senin 31 Oktober 2022 diambil dari Wahyu pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-16. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Dang be male nasida, dang be mawas, dang be ditinggang lasniari nasida, manang dia nama hope. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang-orang Kristen tidak dijanjikan oleh Allah luput dari berbagai aniaya yang berasal dari orang-orang yang tidak takut akan Allah. Justru aniaya dunia ini merupakan alat Allah untuk menguji dan mendorong orang-orang beriman untuk semakin bertekun di dalam iman agar beroleh kemenangan lewat keteguhan itu. Luput yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes adalah terhindar dari hukuman Allah atas penghuni dunia yang membenci Dia dan bertindak jahat terhadap umatnya. Penglihatan tentang materi perlindungan ilahi ini menjawab teriakan dan pertanyaan akan umat yang menderita karena aniayaan orang-orang fasik, bahwa hasil dari tindakan Allah untuk membela umatnya adalah tak terbilang banyaknya umat yang setia kepadanya mengalami pemurnian dan siap serta berhak untuk menerima kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, penglihatan Rasul Yohanes ini adalah menjadi penghiburan dan pengharapan bagi pengikut-pengikut Kristus Yesus yang menderita karena iman. Para pengikut Kristus Yesus yang teraniaya merasakan bisa jadi tak terlihat adanya kelepasan dan penyelamatan di bumi. Akan tetapi oleh karena keteguhan iman, kepercayaan mereka terhadap Kristus Yesus, bahwa suatu saat akan menerima kasih karunia-Nya, dan mereka yang menerimanya itu adalah orang-orang yang bertahan di dalam iman dan tidak menyangkal Dia karena semua penderitaan itu. Rasul Yohanes memang tidak tahu identitas mereka, namun dia menerima pemberitahuan bahwa mereka yang tidak akan menderita kelaparan, yang tidak akan haus lagi, dan panas terik matahari tidak akan menyengat mereka lagi, adalah orang-orang yang telah berhasil melalui ujian masa sulit besar tersebut. Bahwa pada masa itu mereka mengalami penderitaan karena iman mereka yang teguh kepada Kristus Yesus. Maka keberadaan orang-orang tersebut di hadapan tahta Allah merupakan pernyataan kuat tentang kasih karunia Allah kepada orang-orang yang percaya kepadanya, sehingga mereka tidak lagi mengalami penderitaan dan duka cita. Mereka tidak akan lapar dan haus lagi, dan matahari tidak akan menyengat mereka lagi, sebab mereka sudah berada di dalam lindungan Tuhan Allah. Mereka akan menikmati kepenuhan keselamatan yang berasal daripada Allah, dan mereka tetap berada di dalam rumah Allah, dan para malaikat akan melayani mereka untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudari,
Melalui firman Tuhan ini kita diajak, kita diingatkan, kita diajarkan bahwa kita sebagai orang-orang pengikut Kristus yang sejati tidak dijanjikan untuk tidak atau luput dari berbagai permasalahan, pergumulan, atau tantangan kehidupan. Malahan melalui peristiwa adanya pergumulan, tantangan, serta semua yang mungkin merugikan kehidupan kita, ini merupakan menjadi suatu alat untuk membentuk, untuk memperkokoh, atau untuk semakin mengandalkan Allah di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Melalui pergumulan yang kita alami, tantangan kehidupan yang datang silih berganti, hendaknya membuat iman kita sebagai orang percaya tetap ataupun bertumbuh di dalam Kristus, sehingga pada saatnya nanti kita akan menikmati dan kita akan bersama-sama dengan Kristus Yesus yang menjanjikan keselamatan bagi setiap orang percaya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, melalui firman ini mari kita bersama, kita belajar, kita menunjukkan kualitas iman kita di dalam mengikuti, di dalam menjalani pergumulan, tantangan dengan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Selamat merenungkan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Amin.